Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah untuk guru-guru kita semua. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram, khususan ila Mbah Munawir, Mbah Ali Maksum, Mbah Membajuri. Al-Fatihah. Baik, di sini kita menuju penjelasan dalam pelajaran 17 atau materi 17. Kita mulai. Di sini kita akan bahas pertama mengenai fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Kita telah mengetahui atau mempelajari sebelumnya bahwa dalam struktur bahasa Arab, dalam kalimat bahasa Arab itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il itu merupakan kata kerja. Nah, dalam hal ini ada pembagiannya, ada fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Mari kita lihat teks dalam layar. Ada kata yang dilingkari yang merupakan kata kerja, yaitu yubtilu dari kalimat walladzi yubtilu tayammuma salah satu asya'a, yang artinya dan perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3 perkara. Kemudian ada kata abtola, fi'il abtola dari kalimat ma abtolal wudu'a, yang artinya sesuatu yang membatalkan wudu. Kemudian ada kata yusolli dan sya'a dari kalimat wa yusolli bitayammumin wahidin ma sya'a minan nawafili, yang artinya dan dengan satu tayamum bisa sholat sunnah apa saja yang dia kehendaki. Nah, dari ketiga kalimat ini yang mana ada 4 fi'il di dalamnya, baik itu fi'il mudhari' maupun fi'il madhi, itu termasuk dalam kategori fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Sekarang ialah mengenai pembagiannya terlebih dahulu. Kemudian ada kata yamsahu, kata kerja yamsahu dari kalimat wasahibul jabairi yamsahu 'alaiha. Dan orang yang memakai perban itu mengusapnya. Kata yamsahu di sini merupakan fi'il. Nah, yamsahu di sini masuk dalam kategori fi'il muta'addi juga, akan tapi yang objeknya diberi huruf jar. Nah, nanti kita bahas mengenai objek dalam keterangan selanjutnya. Kemudian ada kata yatayammamu, fi'il yatayammamu dari kalimat wa yatayammamu likulli faridatin, yang artinya dan dengan satu tayamum untuk setiap satu sholat fardu. Nah, dari kata kerja yang dilingkari tadi itu ada 3 pembagian. Pada dasarnya ada 2 pembagian, yaitu fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Fi'il muta'addi dan fi'il lazim itu apa? Fi'il muta'addi adalah kata kerja transitif atau fi'il yang memiliki maf'ul bih atau objek. Nah, kita lihat dari pembagian fi'il muta'addi, ada kata yubtilu, kemudian abtola, kemudian yusolli, sya'a. Itu semua fi'il itu, baik fi'il mudhari' maupun madhi, itu merupakan fi'il muta'addi, yang mana fi'il muta'addi semuanya tadi itu membutuhkan objek, atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai maf'ul bih. Nah, objeknya apa? Nanti penjelasannya lebih lanjut. Jadi pada intinya fi'il muta'addi yubtilu, abtola, yusolli, sya'a dan yamsahu sebenarnya itu semuanya merupakan fi'il muta'addi atau fi'il yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Lalu kemudian pembagian yang kedua, fi'il lazim. Fi'il lazim itu apa? Fi'il lazim atau kata kerja intransitif adalah fi'il yang tidak memiliki maf'ul bih atau objek. Jadi lawannya dari fi'il muta'addi. Contohnya yaitu fi'il yatayammamu dari kalimat wa yatayammamu likulli faridatin. Nah, dan bertayamum dan bertayamum sekali untuk setiap satu sholat fardu. Nah, kemudian kadang maf'ul bih itu tidak disebutkan karena sudah diketahui. Seperti dari pembagian fi'il muta'addi yang objeknya diberi huruf jar.
Maksud saya dari contoh kalimat wa yusolli bitayammumin wahidin ma sya'a minan nawafili. Sya'a di sini merupakan fi'il muta'addi juga, akan tapi maf'ul bihnya tidak disebutkan karena sudah diketahui. Kita mulai pembahasan mengenai maf'ul bih. Kalau tadi mengenai fi'il muta'addi dan fi'il lazim, fi'il muta'addi yaitu adalah fi'il yang memiliki maf'ul bih, membutuhkan objek. Objeknya apa? Objeknya di sini kita lihat dari kalimat yang pertama, walladzi yubtilu tayammuma. Salah satu asya'a, objeknya adalah kata atayammuma, maf'ul bihnya adalah kata atayammuma. Jadi untuk mengetahui itu objek atau bukan gimana? Apabila setelah kalimat fa'il itu ada sebuah isim yang bukan merupakan penjelas, bukan na'at ataupun badal. Jadi setelah fi'il fa'il, setelah fa'il itu bukan merupakan penjelas, bukan merupakan na'at atau badal. Jadi dalam fi'il itu pasti ada fa'ilnya ya. Nah, atayammuma, kemudian al-wudu'a, kemudian ma itu bukanlah merupakan na'at atau badal, bukan penjelas dari fa'ilnya. Nah, maka itu dinamakan maf'ul bih atau objek. Nah, yusolli juga memiliki objek, maka merupakan fi'il muta'addi. Objeknya apa? Objeknya adalah ma. Nah, ma di sini merupakan objeknya dari yusolli. Kemudian mengenai maf'ul bih, kadang maf'ul bih tidak disebutkan karena sudah diketahui, yaitu contohnya fi'il muta'addi sya'a. Maf'ul bihnya itu tidak disebutkan. Apabila disebutkan maka menjadi sya'ahu. Nah, ada maf'ul bih yang tidak disebutkan. Jadi maf'ul bih atau objek itu berada setelah fi'il fa'il. Nah, kemudian kadang objek diberi huruf jar sehingga hukumnya sama dengan jar majrur, seperti dalam pembagian fi'il muta'addi yang objeknya diberi huruf jar. Kata wa sahibul jabair yamsahu 'alaiha. Yamsahu di sini merupakan fi'il muta'addi, butuh pada objek, butuh pada maf'ul bih. Objeknya atau maf'ul bihnya apa? Yaitu kata ha. Nah, kan tapi diberi huruf jar ala, maka menjadi 'alaiha, menjadi struktur jar majrur. Ha di sini saya ulangi merupakan objeknya dari kata yamsahu atau maf'ul bihnya dari kata yamsahu. Nah, kemudian fi'il lazim itu apa? Fi'il lazim itu merupakan fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih, tidak membutuhkan objek. Nah, berbeda. Contoh lafadz wa yatayammamu likulli faridatin. Nah, wa yatayammamu kemudian setelahnya tidak ada objeknya. Likulli faridatin di sini bukan merupakan objek, bukan merupakan maf'ul bih. Berbeda dengan fi'il muta'addi yang tadi. Walladzi yubtilu tayammuma, kemudian ma abtolal wudu'a wa yusolli bitayammumin wahidin ma sya'a minan nawafili, dan wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha itu merupakan fi'il muta'addi. Jadi fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memiliki objek atau maf'ul bih. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah fi'il itu muta'addi atau fi'il lazim, itu dapat menggunakan kata tanya apa setelah kata kerja itu, atau setelah diberi kata tanya apa itu bisa dijawab. Nah, jika dapat diberi kata tanya apa, maka fi'il itu muta'addi. Jika tidak dapat diberi kata tanya apa, maka fi'il itu fi'il lazim. Nah, contohnya kita ambil dari yubtilu yang artinya batal. Kita kasih kata apa? Batal apanya? Apa yang batal? Kemudian bisa dijawab. Batal tayamumnya. Walladzi yubtilu tayammuma. Kemudian batal apanya? Contohnya batal wudunya. Nah, apabila setelah kata tanya apa itu bisa dijawab, fi'il itu bisa dijawab, maka itu merupakan fi'il muta'addi. Lain halnya dengan fi'il lazim. Jika diberi kata tanya apa tidak bisa diberi jawaban. Seperti contoh tayamum, wa yatayammamu likulli faridatin. Tayamum apa? Tidak ada jawabannya. Cuman tayamum saja, maka fi'il itu merupakan fi'il lazim. Nah, tidak memiliki objek. Jadi seperti itu. Jadi mudahnya untuk mengetahui apakah fi'il itu muta'addi atau lazim, maka bisa diberi kata tanya apa. Nah, apabila fi'il itu bisa diberi kata tanya apa kemudian bisa dijawab, maka itu fi'il muta'addi. Apabila tidak bisa dijawab, maka fi'il itu lazim. Kita bahas mengenai maf'ul bih, yang mana sebenarnya dalam fi'il muta'addi sedikit saya sudah jelaskan. Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab yang menjadi objek pekerjaan fa'il.
kita telah mengetahui mengenai fi'il fa'il. Fi'il itu perbuatannya, fa'il itu orang atau sesuatu yang melakukan pekerjaan itu. Maka maf'ul bih adalah objek dari pekerjaan fa'il yang dibaca nasab. Seperti contoh kata atayammuma. Nah, dalam kalimat walladzi yubtilut tayammuma. Atayammuma di sini merupakan maf'ul bih, merupakan objek yang dibaca nasab. Nah, dengan fathah ya biasanya. Ma di sini huruf terakhirnya dibaca fathah. Kemudian al-wudu'a juga seperti itu. Al-wudu'a di sini merupakan objek dari perbuatan abtola, dari kata kerja abtola, batal. Apa yang batal? Wudunya. Al-wudu di sini juga dibaca nasab dengan fathah. Hamzah dibaca dengan fathah. Kemudian ma juga di sini menjadi maf'ul bih atau objek dari pekerjaan yusolli, salat. Salat ma, salat apa saja. Ma di sini diartikan sebagai apa saja. Nah, ma di sini maf'ul bih, statusnya dibaca i'rabnya dibaca nasab. Seperti itu. Berikut contoh uraiannya dari kata ma abtulal wudu'a. Ma adalah isim mausul mabni sukun, dia menjadi badalnya salasah. Kemudian abtola adalah fi'il madi mabni fathah, fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Kemudian al-wudu'a adalah maf'ul bih yang dibaca nasab dengan fathah karena isim mufrad. Jadi al-wudu'a maf'ul bih di sini merupakan objek yang dibaca nasab dengan fathah. Jadi intinya bahwa maf'ul bih itu harus dibaca nasab. Maf'ul bih, saya ulangi, biasanya terletak setelah fi'il dan fa'il. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pembahasan atau penjelasan mengenai isim mausul. Isim mausul. Isim mausul itu bisa berstatus seperti isim yang lain. Kalau kita mengetahui sebelumnya bahwa isim mausul itu termasuk dari isim ma'rifat. Nah, sekarang isim mausul itu bisa berstatus sebagai seperti isim yang lain. Gimana maksudnya? Nah, kita lihat lafadz atau kata yang dilingkari. Walladzi, dari kalimat walladzi yubtilu tayammuma salah satu asya'. Walladzi di sini merupakan isim mausul. Contoh dari isim mausul. Nah, walladzi di sini yang artinya dan perkara yang membatalkan tayamum itu ada tiga perkara. Walladzi yang menjadi isim mausul di sini juga menjadi statusnya menjadi mubtada karena dia berada di permulaan kalimat. Ya. Walladzi yang merupakan isim mausul di sini merupakan berstatus sebagai mubtada. Kemudian lafadz yang dilingkari lagi ma di sini merupakan isim mausul dari kalimat ma abtalal wudu'a, sesuatu yang membatalkan wudu. Nah, ma di sini berstatus sebagai badal. Nah, jadi bisa kayak isim yang lain. Kalau tadi mubtada, nah di sini sekarang menjadi badal. Badalnya dari salasah, tiga perkara. Kemudian ma lagi dari kalimat wa yusolli bitayammumin wahidin ma sya'a minan nawafil. Ma di sini isim mausul menjadi maf'ul bih seperti dalam penjelasan fi'il muta'addi dan maf'ul bih tadi. Ma di sini maf'ul bihnya dari yusolli. Nah, jadi pada intinya isim mausul itu bisa berstatus seperti isim yang lain. Bisa menjadi mubtada, badal ataupun maf'ul bih. Contoh isim mausul adalah alladzi dan ma dalam teks di sini. Kemudian kita bahas setelah isim mausul. Nah, setelah isim mausul itu ada sebuah kalimat. Kita lihat ya. Setelah alladzi, ma, kemudian ma lagi itu ada kalimat yaitu yubtilu, abtola dan sya'a. Nah, kalimat ini disebut sebagai silatul mausul. Jadi kata yubtilu, abtola, sya'a yang terletak setelah isim mausul, setelah alladzi ataupun ma, itu merupakan disebut sebagai silatul mausul. Silatul mausul adalah kalimat yang mana biasanya berupa fi'il dan fa'il. Karena fi'il itu pasti ada fa'ilnya. Entah itu fa'ilnya isim dhohir, kelihatan, atau dhamir mustatir, atau yang tidak nampak. Seperti itu. Jadi setelah isim mausul itu ada sebuah kalimat yang disebut sebagai silatul mausul. Kalimat itu biasanya adalah berupa fi'il dan fa'il. Seperti pada contoh teks. Nah, kemudian kita bahas mengenai pada kalimat itu
pada kalimat fi'il fa'il itu ada domir yang kembali kepada isim mausul. Nah, jadi pada lafadz walladzi ma lagi, yang mana kalimat setelahnya itu yubtilu, abtola, sya'a, yang merupakan kalimat itu ada domir yang kembali pada isim mausul. Nah, dalam kalimat ini, dalam fi'il ini semuanya fa'ilnya adalah domir mustatir. Domir ini disebut sebagai a'id. Kita lihat pada contoh walladzi yubtilu tayammuma salah satu asya'a. Dan perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3 hal. Nah, kita lihat kalimat atau silatul mausul, yaitu kalimat yang terletak setelah isim mausul, yubtilu. Nah, yubtilu di sini failnya adalah domir mustatir. Domirnya ini kembali kepada isim mausul. Nah, domir yang kembali kepada isim mausul di sini disebut sebagai aid. Seperti itu. Jadi intinya dalam isim mausul itu ada 3 unsur. Yang pertama ada isim mausul itu sendiri, contohnya seperti walladzi dan ma. Kemudian ada silatul mausul. Silatul mausul itu kalimat yang terletak setelah isim mausul, biasanya fi'il fa'il. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga dalam silatul isim mausul itu ada aid, domir yang kembali atau domir yang kembali kepada isim mausul tersebut. Nah, berikut uraiannya dari kalimat walladzi yubtilu tayammuma salah satu asya'a. Wa di sini adalah waw isti'naf mabni fathah. Alladzi adalah isim mausul mabni sukun, dia menjadi mubtada. Yubtilu di sini adalah fi'il mudhari' dibaca rafa karena tidak didahului oleh amil nasab maupun amil jazm. Tanda rafa'nya adalah dhammah karena akhirnya tidak disambung dengan apapun. Fa'ilnya adalah domir mustatir yang menjadi aid. Atayammuma adalah maf'ul bih dibaca nasab dengan fathah karena isim mufrad. Salasa adalah khobar yang dibaca rafa dengan dhammah karena isim mufrad, dia juga menjadi mudhaf. Asya adalah mudhaf ilaih dibaca jar dengan fathah karena jamak taksir ghairu munsharif. Kemudian contoh uraian kalimat selanjutnya, ma abtalal wudu'a, suatu yang membatalkan wudu. Ma adalah isim mausul mabni sukun, dia menjadi batalnya salasa. Abtala adalah fi'il madhi mabni fathah, fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang menjadi aid. Al wudu'a adalah maf'ul bih atau objek dibaca nasab dengan fathah karena isim mufrad. Kemudian contoh uraian kalimat selanjutnya, wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa minan nawafili, dan dengan satu tayamum dapat sholat sunnah apa saja yang dia kehendaki. Ma di sini adalah isim mausul mabni sukun, dia menjadi maf'ul bih dari yusalli. Kemudian syaa adalah fi'il madhi mabni fathah, failnya adalah dhamir mustatir. Nah, kalau tadi dalam fi'il fa'il itu ada dhamir yang kembali pada isim mausul. Nah, kan tapi pada kasus kalimat ini aidnya tidak disebutkan. Jika disebutkan maka berupa hak dhamir ghaib mufrad mudzakkar sesudah kata syaa. Jadi aid ini dalam kalimat ini tidak disebutkan. Jika disebutkan maka kembali kepada dhamir ghaib mufrad mudzakkar sesudah kata syaa, yaitu hu. Jadi ada pengecualian dalam kalimat ini. Berbeda dengan dua kalimat tadi, yang mana dalam fiilnya itu ada domir, ada fa'il yang domir mustatir, yang domir itu kembali kepada isim mausul atau disebut sebagai aid. Akan tapi pada kasus ini, kalimat ini syaa fa'ilnya itu domir mustatir, akan tapi tidak kembali kepada isim mausul, tidak menjadi aid. Kita membahas mengenai kaidah. Adapun kaidah yang pertama adalah isim yang berada setelah struktur fi'il fa'il dan tidak menjadi penjelas na'at atau badal dari fa'il dibaca nasab, yang merupakan objek atau maf'ul bih. Kemudian isim yang dibaca nasab apabila menjadi objek maka isim ini statusnya sebagai maf'ul bih. Kemudian fi'il yang memiliki maf'ul bih atau objek adalah fi'il muta'addi atau kata kerja transitif, sedangkan fi'il yang tidak memiliki maf'ul bih objek adalah fi'il lazim atau kata kerja intransitif. Lalu maf'ul bih atau objek ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan.
dan ada yang diberi huruf jar sebelumnya. Jika diberi huruf jar sebelumnya, maka strukturnya disebut sebagai jar majrur dan huruf jarnya tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian isim mausul juga bisa berstatus sebagai isim ma'rifah yang lain. Lalu sesudah isim mausul harus berupa kalimat sempurna. Kalimat sempurna ini dinamakan silatul mausul, yang mana terletak setelah isim mausul itu. Pada silatul mausul harus ada dhamir yang kembali kepada isim mausul dan disebut sebagai aid.